Estiana menyeret kopernya dengan langkah berat keluar dari rumah Julia. Suara roda koper yang berdecit di atas kerikil halaman seolah-olah menjadi pengiring kepedihannya. Wajahnya menyiratkan kelelahan sekaligus amarah yang meluap-luap, seperti api yang tak kunjung padam. Kata-kata tajam Julia terus terngiang di benaknya, menggema seperti gema palu yang menghantam batin. Air mata mengalir di pipinya, tetapi ia cepat-cepat menyekanya dengan punggung tangan. Ia tidak ingin terlihat lemah, bahkan pada dirinya sendiri. Pandangannya menyapu sekitar, menghafalkan detail kecil yang biasa terasa nyaman namun kini hanya menyisakan luka. Bunga mawar di taman depan, yang dulu dirawatnya bersama Julia, kini tampak seperti saksi bisu kehancuran hubungan mereka. Estiana berhenti sejenak di depan gerbang, menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dada yang bergemuruh. Napasnya terasa berat, namun ia memaksa tubuhnya bergerak maju. Dengan tangan gemetar, ia membuka pintu taksi yang sudah menunggu di luar. Ke kediaman Prana, ujar Estiana dengan nada dingin dan tanpa keraguan, meskipun jantungnya berdebar kencang. Di sepanjang perjalanan, pikirannya dipenuhi rasa sakit hati dan kebencian yang bercampur menjadi satu. Ia yakin, Rea lah yang menjadi biang keladi semua ini. Rea pasti yang mengadu kepada Julia tentang semua tindakannya, menghancurkan semua yang telah ia bangun. Tuduhan demi tuduhan bermunculan dalam benaknya, menari-nari seperti bayang-bayang gelap di sudut pikirannya. Rasa sakit itu semakin memperkuat tekadnya untuk menghadapi Rea malam ini juga, apapun konsekuensinya. Ketika taksi berhenti di depan rumah Prana, suara rem mendadak memecah keheningan malam yang pekat. Lampu di depan rumah megah itu menyala terang, menciptakan bayangan panjang di jalanan beraspal. Estiana turun dengan langkah tergesa-gesa, menyeret kopernya dengan satu tangan sementara tangan lainnya mengepal erat di sisi tubuhnya. Dingin malam menusuk kulitnya, tapi amarah yang membara di dalam dadanya membuat semua itu terasa tak berarti. Rumah Prana berdiri kokoh, dikelilingi taman rapi yang biasanya tampak menenangkan. Namun, bagi Estiana, keindahan itu sekarang hanyalah ironi, kontras dengan kekacauan yang bergemuruh di hatinya. Tanpa ragu, ia melangkah menuju pintu depan, kopernya bergesekan dengan kerikil di sepanjang jalan masuk, meninggalkan suara berderit yang menggema di keheningan malam. Setiap langkahnya memancarkan tekad yang tak bisa digoyahkan, seolah-olah dunia di sekitarnya sudah lenyap. Di dalam rumah, suasana awalnya hening, tenang, seakan menjadi dunia lain yang tak tersentuh oleh badai yang dibawa Estiana. Setelah sholat Isya, Rea masih mengenakan mukenanya saat ia melangkah keluar dari kamar. Ia bermaksud menuju dapur untuk mengecek makan malam, namun suara ketukan keras di pintu depan membuatnya berhenti di tengah langkah. Ketukan itu lebih seperti dentuman, keras dan penuh emosi, memecah ketenangan rumah. Keningnya berkerut bingung, menandakan tanda tanya yang tiba-tiba menyelimuti pikirannya. Seorang pelayan, yang kebetulan sedang membereskan vas bunga di dekat pintu, terkejut dan buru-buru membukanya. Ia melihat Estiana berdiri di luar, wajahnya memerah, napasnya sedikit memburu. "Selamat malam, Nona Estiana," sapa pelayan itu dengan nada ragu. Sorot matanya mencerminkan kebingungan dan sedikit kewaspadaan. "Ada yang bisa saya bantu?" "Rea. Di mana Rea?" tanya Estiana dengan suara tajam, tegas, tanpa sedikit pun basa-basi. "Nyonya Rea ada di lantai atas, Nona," jawab pelayan itu dengan nada gugup, tak berani mempertanyakan alasan kedatangan Estiana. Tanpa menunggu lebih lama, Estiana melangkah masuk begitu saja, seolah-olah rumah itu masih miliknya. Gerakannya tegas, penuh kendali. Setiap langkah sepatu hak tingginya menciptakan bunyi nyaring di atas lantai marmer, memantul dan menggema hingga ke lantai atas. Suara itu seperti aba-aba perang,
menandakan kehadirannya yang tak bisa diabaikan. Aura tegang yang ia bawa terasa menyelimuti seluruh ruangan, meresap ke dinding-dinding rumah yang sebelumnya sunyi. Saat Estiana tiba di ujung tangga, Rhea muncul dari koridor lantai 2, mengenakan mukena yang masih tersampir rapi di pundaknya. Ekspresi terkejut terpancar jelas di wajahnya begitu melihat Estiana berdiri di sana. Estiana, apa yang kamu lakukan di sini? Bukannya kau sudah diusir dari rumah ini? Kenapa datang lagi? Tanyanya bingung, dengan nada setengah penasaran. Diusir dari rumah ini. Estiana memotong dengan suara tajam penuh kemarahan. Ya, aku memang sudah diusir. Dan sekarang, aku juga diusir dari rumah Mama Julia. Itu semua karena kamu. Rhea tertegun, alisnya berkerut dalam. Aku. Apa maksudmu? Tanyanya, suaranya terdengar datar namun mengandung tanda tanya besar. Estiana melangkah maju dengan cepat, setiap langkahnya menciptakan bunyi keras di lantai kayu yang kini terasa mencekam. Jangan pura-pura tidak tahu, Rhea. Kamu pasti yang mengadu pada Mama Julia tentang semua tindakanku. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Suaranya semakin meninggi, nyaris seperti ledakan emosi yang tak tertahan. Rhea menatap Estiana dengan sorot mata yang sulit dibaca. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan, jawabnya, suaranya tetap tenang namun terdengar tegas. Aku tidak pernah mengadu apa-apa pada Kak Julia. Bohong. Estiana berteriak, emosinya memuncak hingga ia melangkah cepat, mendekati Rhea. Kini mereka berdiri hanya beberapa langkah berjauhan, dan tatapan tajam Estiana seolah ingin menusuk Rhea hingga ke dasar hati. Kamu memang selalu berpura-pura jadi korban, Rhea. Tapi aku sudah cukup muak dengan semua kepalsuanmu. Dalam hitungan detik, tanpa aba-aba, Estiana mengangkat tangannya dan menamparkan Rhea dengan keras. Suara tamparan itu memecah keheningan rumah, membuat Rhea terhuyung ke belakang. Matanya melebar karena terkejut, pipinya memerah akibat tamparan tersebut. Estiana, apa yang kamu lakukan? Seru Rhea, nada marah bercampur keterkejutan dalam suaranya. Ia memegangi pipinya yang terasa panas, memandang Estiana dengan tatapan penuh emosi. Ini balasan untuk orang jahat sepertimu. Balas Estiana dengan suara bergetar, campuran antara amarah dan rasa sakit. Kau mengancamku waktu itu, menyuruhku meminta maaf padamu. Aku melakukannya. Aku meminta maaf dengan tulus, Rhea. Aku mengakui kesalahanku dan kau berjanji tidak akan mengatakannya pada siapapun. Tapi kau dengan teganya mengadu pada Mama Julia, mengatakan bahwa akulah yang membayar preman untuk melukaimu. Sekarang, puaskan kau. Aku diusir oleh Mama Julia karena itu. Rhea hanya bisa terdiam sesaat, menatap Estiana dengan mata yang masih membulat karena keterkejutan. Ia membuka mulut seolah ingin bicara, namun yang keluar hanyalah napas panjang yang terdengar berat. Aku tidak pernah mengatakan apapun pada Julia, ucapnya akhirnya, perlahan namun tegas. Sorot matanya menunjukkan kejujuran yang sulit diabaikan. Kau jahat sekali, Rhea, lanjut Estiana, air mata mulai menggenangi matanya. Kau menghancurkan hubungan ibu dan anak demi keegoisanmu semata. Aku tidak menyangka bisa bertemu dengan orang bermuka dua sepertimu. Di depan, kau berpura-pura baik padaku. Tapi di belakang, kau diam-diam menghancurkanku. Rhea menahan napas sejenak sebelum akhirnya membalas, suaranya kini terdengar dingin dan penuh ketegasan. Aku memang benci padamu, Estia. Tapi aku tidak pernah mengatakan apapun pada Julia. Mau percaya atau tidak, itu urusanmu. Matanya menatap lurus ke arah Estiana, penuh dengan rasa terluka sekaligus keteguhan. Keributan itu segera menarik perhatian Elia, yang muncul tergesa-gesa dari lantai bawah. Melihat Estiana dan Rhea bertengkar sengit di dekat tangga,
ia tanpa ragu menaiki tangga untuk melerai mereka. Wajahnya memancarkan keprihatinan bercampur kekhawatiran. "Apa yang terjadi di sini?" tanya Elia dengan nada tegas, matanya bergantian memandang kedua wanita itu. Namun, Estiana yang sudah terbakar emosi tidak memedulikannya. Ia kembali mengangkat tangannya, berniat menamparkan Rhea sekali lagi. Tapi sebelum tamparan itu mendarat, Elia dengan sigap menangkap pergelangan tangan Estiana. "Cukup, Kak Esti. Kamu sudah keterlaluan. Kamu tidak boleh menamparkan Rhea. Kalau ada masalah, bicarakan baik-baik, jangan pakai kekerasan. Rhea sedang hamil. Dia tidak boleh menerima perlakuan kasar dari siapapun," ujar Elia dengan suara penuh ketegasan dan amarah yang tertahan. Namun, Estiana justru menghempas tangan Elia dengan kasar. Gerakan itu mendadak membuat Elia kehilangan keseimbangan. Tubuhnya terhuyung ke belakang, tangannya mencoba meraih pegangan tangga, tetapi terlambat. Dengan cepat, tubuhnya jatuh dari tangga, menghantam lantai di bawah. "Elia!" jerit Rhea histeris. Ia langsung berjalan tergesa menuruni tangga, kedua tangannya melindungi perutnya yang besar. Matanya melebar melihat tubuh Elia tergeletak di dasar tangga, matanya terpejam, napasnya lemah, dan darah segar mulai mengalir dari kepala Elia, membasahi lantai marmer yang dingin. "Tolong! Seseorang tolong datang ke sini!" Rhea berteriak panik, suaranya menggema di seluruh rumah. Air matanya mulai mengalir deras, sementara tangannya gemetar menyentuh bahu Elia yang tak bergerak. Estiana berdiri mematung di atas tangga, wajahnya seketika pucat pasi. Napasnya tersengal, dan tubuhnya mulai gemetar hebat. Baru saat itu ia menyadari keberadaan CCTV yang terpasang di sudut langit-langit rumah. Pandangannya terpaku pada kamera yang diam-diam merekam semua kejadian. Rasa takut mulai merayapi dirinya, membuatnya merasa sesak dan dingin hingga ke ujung jari. "Bagaimana ini, Elia?" gumamnya lirih, nyaris tidak terdengar, matanya tak lepas memandang tubuh Elia yang tergeletak di lantai. Pelayan-pelayan segera berdatangan, wajah mereka mencerminkan kepanikan yang sama. Suasana rumah berubah menjadi hiruk-pikuk dalam sekejap. Salah seorang pelayan langsung menelepon ambulans, sementara yang lain mencoba menenangkan Rhea, yang masih terguncang. Estiana tetap berdiri kaku di dekat tangga, tubuhnya seperti membatu, tak berdaya untuk bergerak. Tatapannya terpaku pada darah yang mengalir di lantai, membentuk genangan di bawah tubuh Elia. Perasaan bersalah bercampur ketakutan menyelimuti dirinya, mencekik napasnya dan membuat pikirannya berputar tanpa henti. Di saat yang sama, suara roda kursi berdecit pelan memecah keheningan. Dari lorong, Nyonya Dayana muncul, didorong oleh pengasuhnya. Ketika pandangannya jatuh pada tubuh Elia yang tergeletak di dekat tangga, darah membasahi lantai di sekitarnya, ia tertegun. Matanya membelalak, wajahnya memucat, dan napasnya tercekat. "Ya Tuhan! Elia!" serunya dengan suara gemetar, penuh keterkejutan. Tangannya gemetar di sandaran kursi roda, seolah berusaha memahami pemandangan mengerikan di hadapannya. Pandangan Nyonya Dayana beralih dari tubuh Elia yang tak bergerak ke arah Rhea, yang tampak panik dan gemetar sambil memegangi perut besarnya. Lalu, sorot matanya naik, bertemu dengan Estiana yang berdiri membatu di atas tangga. Wajah Estiana pucat pasi, matanya penuh ketakutan, dan tubuhnya gemetar. "Tolong, pelayan, pengawal!" Teriakan Rhea yang penuh ketakutan menggema di seluruh rumah, membuat setiap orang yang mendengarnya terkejut. Di bagian belakang rumah, dua pengawal yang sedang beristirahat di kursi panjang dekat ruang gudang langsung melompat berdiri. Mereka mendengar suara itu jelas, penuh ketegangan, dan tanpa pikir panjang, mereka berlari menuju pintu belakang rumah. Salah satu pengawal,
mengangkat tangan menekan dadanya, seolah berusaha menenangkan detak jantungnya yang berpacu. Gawat, ada sesuatu yang terjadi pada Nyonya Rea, gumamnya. Mereka melesat ke arah pintu, membuka pintu belakang dengan cepat, dan berlari menyusuri lorong samping rumah. Suara langkah kaki mereka bergema, berpadu dengan suara langkah-langkah yang semakin dekat dari depan rumah. Di bagian depan, satpam yang bertugas, juga merasakan ketegangan yang mendalam. Ketika teriakan Rea terdengar keras, ia segera mengalihkan pandangannya ke arah rumah dengan rasa cemas. Tanpa berpikir panjang, ia berlari menuju pintu depan. Selama ini, ia sudah terbiasa menjaga ketenangan rumah, tetapi kali ini ada sesuatu yang sangat salah. Saat satpam dan kedua pengawal tiba di dalam rumah, pemandangan yang mereka hadapi membuat darah mereka seperti membeku. Rea, dengan wajah pucat dan panik, masih duduk di samping tubuh Elia yang tergeletak di lantai. Darah segar mengalir dari kepala Elia, membasahi lantai marmer yang dingin. Tangannya gemetar saat memegang bahu Elia, berusaha membangunkannya meskipun sudah jelas tubuh itu tak bergerak. Rea menoleh cepat ketika mendengar langkah mereka, matanya penuh ketakutan dan air mata yang tak henti mengalir. "Tolong! Tolong dia! Cepat!" serunya dengan suara parau, hampir tak terdengar karena paniknya. Tanpa sepatah kata pun, mereka berlari menghampiri Elia. Mereka segera memeriksa kondisi wanita itu, tubuhnya lemas, napasnya terengah-engah dan lemah. Salah satu pengawal memberi perintah ke pengawal lainnya. "Angkat dia. Ayo, bawa ke mobil sekarang juga. Tadi saya sudah menghubungi ambulans. Mungkin dia akan datang kemari," salah satu pelayan menyahut. "Tapi ambulansnya belum datang sekarang dan Nona Elia butuh pertolongan sekarang. Jadi, untuk apa menunggu ambulans kalau kita bisa membawanya sendiri ke rumah sakit?" jawab pengawal itu. Dua pengawal berwajah pucat dan cemas, dengan hati-hati, mengangkat tubuh Elia, berusaha menghindari gerakan yang bisa memperburuk kondisinya. Mereka berdua membawa Elia dengan hati-hati menuju pintu depan, siap membawa wanita itu ke rumah sakit secepat mungkin. Di tengah kepanikan itu, Estiana muncul dari atas tangga. Ia turun dengan tergesa-gesa, matanya yang semula penuh amarah kini tergantikan dengan ekspresi kebingungan dan ketakutan. Ketika melihat pemandangan itu, Elia yang terkapar tak bergerak, dengan darah yang menggenang di sekitarnya, segala amarah dan kebencian yang sempat ada dalam dirinya seolah lenyap seketika, digantikan oleh rasa panik yang mencekam. "Elia!" teriak Estiana, langkah kakinya terhenti begitu melihat tubuh Elia dibawa menuju pintu. Air mata mulai mengalir di pipinya, meskipun ia berusaha keras untuk menahan emosi yang datang begitu tiba-tiba. Dua pengawal yang sudah mengangkat tubuh Elia mendengar teriakan Estiana dan menoleh dengan cemas. Estiana terdiam sesaat, masih terkejut dengan situasi yang begitu mendalam. Tubuhnya terasa lemas dan tidak bisa bergerak. Ia melangkah mundur sedikit untuk memberi jalan bagi mereka yang membawa Elia. Ketegangan semakin terasa saat mereka berjalan cepat menuju pintu depan. Di luar, lampu mobil ambulans sudah menyala terang, siap untuk membawa Elia menuju rumah sakit. Rea yang semula hanya bisa menangis di samping tubuh Elia, sekarang berdiri dengan cemas, memegangi perutnya yang membesar, menatap Estiana dengan tatapan penuh ketakutan. Di saat itu pula, Nyonya Dayana yang duduk di kursi roda melihat tubuh cucunya yang tak sadarkan diri dibawa pergi. Air mata mengalir deras di pipinya yang keriput, tanpa mampu ditahannya. Ia memegang tangan pengasuhnya yang setia, matanya yang sayu penuh dengan kesedihan yang tak terlukiskan. "Elia, cucuku," isaknya pelan, namun suaranya terdengar jelas di antara keheningan yang mencekam. Pengasuhnya mencoba menenangkan, tetapi Nyonya Dayana tiba-tiba memegang dadanya, merasakan sesak yang menusuk. "Dadaku,
Sesak, ucapnya sambil terengah-engah. Pengasuh segera berlutut di samping kursi rodanya, memegangi tangannya dengan panik. Nyonya, tarik napas pelan-pelan. Tolong. Jangan panik, ucap sang pengasuh dengan cemas. Namun, air mata Nyonya Dayana tak berhenti mengalir. Matanya terus terpaku pada pintu depan yang semakin menjauh, di mana Elia telah dibawa pergi. Dia harus selamat. Dia harus. Non Elia gadis yang kuat, Nyonya. Dia pasti selamat, ucap pengasuh itu terus menenangkan Nyonya Dayana. Tolong bawa aku ke rumah sakit. Aku harus melihat cucuku sendiri, ucap Nyonya Dayana dengan suara tegas meski gemetar. Pengasuh segera mengangguk dan memberi isyarat kepada sopir. Di luar, sebuah mobil sedan hitam telah diparkir di dekat pintu. Sopir pribadi Nyonya Dayana segera membantu mengangkat kursi rodanya dengan hati-hati. Setelah memastikan Nyonya Dayana duduk nyaman di kursi roda di dalam mobil, ia menutup pintu dengan sigap dan naik ke kursi pengemudi. Ikuti ambulans itu, perintah pengasuh dengan nada mendesak. Mobil pun melaju. Dengan cepat, mengikuti sirene ambulans yang meraung di tengah malam, membawa Elia ke rumah sakit.